Eee, Sebentar, saya mau share screen. Ini sepotong aja ya, saya ngambil sepotong, tapi ini memang bagus sekali ya, supaya teman-teman waktu mau pindah agama kudu ini dulu, apa namanya, menyadari dulu, sadar sadar diri dulu. Ini ya, ada namanya Max Herrik ya, Max Max Herrik. Dia seorang sosiolog ya, yang, kebetulan salah satu tulisannya itu tentang agama-agama ini. Lihat ya, mengapa sih ada orang, masuk agama atau pindah agama dari orang tidak percaya jadi percaya, ini berinisiasi ya, namanya inisiasi atau berkonversi. Nah, salah satunya yang pertama adalah ya, faktor pengaruh ilahi. Wah, kalau dalam Kristen ngomongnya, oh itu kasih karunia Allah. Kalau dalam Islam namanya hidayah, gitu ya. Nah, itu bilangnya itu hidayah tuh, tapi kita lihat, kita mau objektif nih, apa nih pengaruh ilahi yang bagaimana nih? Ya, kasih karunia atau hidayah ini apa? Kita harus jeli, harus teliti. Ya, banyak orang nggak teliti, dia cuman cuman apa ya namanya ya, dia cuman beretorika atau klise, "Oh ini hidayah, oh hati-hati dengan kata hidayah, oh ini hanya kasih karunia, oh hati-hati dengan kata kasih karunia." Ya, kalau saya kok sangat sangat yang begini-begini ini saya nggak akan sembarangan untuk, langsung percaya aja begitu ya. Saya nggak langsung percaya. Saya coba seratusan orang ya, jadi saya lihat saya sudah ngelihat motif-motif, berbagai macam motif itu saya sudah ngelihat, ya. Kemarin kan kita bahas kan, apa namanya, kita membahas bisnis murtadin dan mualaf kan. Nah, ini sekarang saya tunjukkan insight insight ya. Insight itu kalau kalau kita bilang customer, nah ini insight saya tulis ya. Kalau di dalam marketing itu ada yang namanya marketing insight. Nah, marketing insight. Nah, insight itu ya, apa yang di dalamnya. Nah, kalau saya sama juga sama. Uh, Disertasi saya ini judulnya adalah Conversion Insight. Kalau dulu, ya dulu proposal tesis saya kan marketing insight kan. Tapi waktu itu nggak selesai karena waktu itu saya keburu ngalami kegoncangan pribadi itu ya. Terus saya pindah, saya sekolah teologi, saya tesis apa namanya, disertasi saya, ngelanjutin tesis saya. Nah, judulnya adalah Conversion Insight. Kali ini riset saya itu kepada orang-orang imigran ini. Anda akan terkejut ya. Dari ratusan orang-orang itu ya, yang benar-benar lahir baru. Itu ya, itu yang lahir baru itu, mereka nginjili orang-orang Belanda, nginjili orang-orang Jerman. Serem loh, radikal loh mereka loh. Saya ngeliat, wih ini baru lahir baru, berani loh mereka nginjili. Ya, nah, itulah conversion insight. Nah, kita lihat mereka itu dibaptis kenapa? Oh, karena mau dapat asilum. Waduh, biasanya nggak dapat. Karena interviewernya ini, yang tukang interviewnya ini lebih jago. Ditanya bolak-balik nggak bisa jawab, langsung dipulangin, dideportasi. Wah serem. Jadi jangan main-main. Wah, yang tukang interviewnya ini dia psikolog juga. Dia jago, dia masalah-masalah begini. Ada orang yang benar-benar dapat kasih pencerahan pribadi, ada orang cuman cuman karena supaya dapat dapat status. Oh, salah mereka. Mereka sudah ahli yang begini-begini, yang tukang-tukang tipu begini, ya. Dari situlah saya mau bikin conversion, wah ini bisa geger ini. Ya, kalau saya bikin conversion insight ini terus saya masukkan ke apa namanya, ke Bundesamt, Migration and Flugelinger, wah itu bisa geger ini. Iya, tapi saya waktu itu janji ini hanya untuk konsumsi di Indonesia. Saya bilang, "Ya, nah ini, untuk saya nanti nanti akan saya publikasinya di Indonesia, bukan di sini ya, supaya nanti jangan geger ya, nanti suatu ketika akan di sini," saya bilang, "tapi ini pertama akan saya kirim ke Indonesia dulu." Conversion insight, insight-nya orang ini kenapa sih dia pindah agama atau jadi beragama tertentu, nggak yang Islam, nggak yang Kristen. Itu sama. Nah, itu saya juga interview beberapa orang-orang bule yang jadi Islam, ya. Saya interview juga ya orang-orang bule yang jadi Islam, saya datengin juga, saya samperin loh. Sama persis waktu di Indonesia, saya juga bikin begitu, ya. Saya bikin begitu. Lihat ya. Nah, lihat ini faktor-faktor yang mendorong inisiasi atau konversi. Satu, karena hidayah atau kasih karunia. Satu, kedua, ya, dari orang-orang psikolog.
yaitu pembebasan dari tekanan batin. Karena ada pengaruh dari lingkungan sosial. Karena faktor-faktor cerita-cerita kamu nggak takut Tuhan, nah itu loh, apa namanya, pandangan orang lain yang akhirnya menekan dia sendiri. Oh ya jangan-jangan Tuhan benar-benar ada nih, termasuk pekabaran Injil dan segala macam, itu ya. Dan kemudian masalah sosial, ya pendidikan, tadi ya, situasi sosial. Dan keempat adalah pengaruh sosial, misalnya dia mau kawin. Nah, itu dia mau kawin. Atau ya karena teman-teman saya Kristen semua ya, jadi Kristen. Oh, teman-teman saya Islam semua tuh jadi Islam. Begitu ya, coba nih masalah teologi. Tanpa adanya pengaruh khusus dari Allah, orang tidak sanggup menerima kepercayaan yang sifatnya radikal mengatasi kekuatan insani. Dengan kata lain, untuk berani menerima hidup baru dengan segala konsekuensinya diperlukan bantuan istimewa dari Allah yang sifatnya cuma-cuma. Artinya itu tadi kasih karunia tadi kan, hidayah itu tadi. Kasih karunia nggak ada. Oh, ini bisa jadi Islam itu hidayah. Oh, saya mendoakan Pak Paulus supaya dapat hidayah, nggak mau. Warung hidayah itu nggak enak. Saya bilang begitu kan. Saya jawab begitu, nggak enak warung hidayah. Saya bilang begitu. Enakan makan diakonianya Parung, makanannya enak. Saya bilang begitu. Makan warung hidayah. Emang cowok apaan? Nah, terus masalah faktor psikologi ya, faktor psikologi. Lihat, masalah keluarga, kesulitan anggota keluarga, cekcok, masalah seks, kesepian, terus dia nggak dapat hati, ya kan, dia tersingkirkan, tertolak, akhirnya dia mendapat tempat di agama itu. Jadi pelarian, ya. Terus ada faktor lingkungan, terlempar dari kelompoknya, ya, dia dikucilkan sama kelompoknya orang Islam. Wah, ini nggak benar. Akhirnya dia udahlah, gua jadi Kristen aja. Atau orang-orang Kristen kayak pendeta Bekasi itu yang minta proposal sama ke Sinode GBI nggak di ACC, aduh gue jadi Islam sekalian aja dah. Si pendeta Bekasi itu ya yang orang Batak itu. Jadi Islam aja dia. Nah, Yudi Mulyana itu termasuk. Dia bentrok sama mertuanya kan, ribut sama mertuanya, kemudian dengar dengar azan, udah gue jadi Islam aja deh. Ya datang sini Pak Haji. Kebetulan dia juga ada masalah-masalah pribadi lainnya, kompleks lah. Yudi Mulyana itu masalahnya kompleks banget. Udah gue jadi Islam aja. Nah, tapi akhirnya dia kemudian mengalami tadi kan perjumpaan dan tanda kutip dengan Yesus, kita nggak tahu seperti apa. Wah, dia dibaptis ulang, geger lagi kan. Nah, itulah salah satunya, ada tekanan, ya, ada kehancuran. Wah, dia juga ditekan sama istrinya dan macam-macam. Ada termasuk perubahan kerjaan demi karir, Setia Novanto itu, Angelina Sondak. Kemarin kan kita udah bahas tuh. Itu kita udah bahas semua tuh penyebabnya itu. Terus ada urutan kelahiran. Jadi secara psikologis anak-anak ya yang lahir pertama dan terakhir itu biasanya free. Dia nggak suka ngomong-ngomong agama biasanya, nggak urusan dengan agama. Tetapi orang-orang yang lahir dari tengah itu biasanya peduli dengan agama karena dia biasa kejepit, biasa tertekan. Dari yang sulung dia ditekan, dari bungsunya dia ditekan. Nah, itu biasa begitu tuh. Nah, makanya itulah urutan kelahiran. Tetapi ini perlu diriset lagi ya, yang masalah urutan kelahiran itu ada notnya. Tidak semua, tidak selalu. Kemiskinan walau tidak mutlak menjadi alasan. Kalau di Indonesia mutlak ya. Indonesia itu kemiskinan itu menjadi alasan yang mayoritas masalah ekonomi ya. Termasuk siapa? Edi Prayitno, ya kan? Orang-orang yang kolaps kayak Stephen Indra itu masalah ekonomi ya. Masalah si Stephen Indra itu. Dan juga kayak siapa Yahya Waloni, itu masalah ekonomi tuh udah jelas tuh. Ya kan, bangun samudra, masalah ekonomi. Banyak. Terus terdapat tuduhan-tuduhan kepada misionari maupun mubalik bahwa mereka mencari anggota baru di kalangan kaum miskin. Makanya saya nggak boleh teman-teman itu menggunakan atribut Kristen waktu berdiakonia. Nggak boleh. Tapi kalau kita lihat di NTT dan di NIAS itu sudah jelas itu. Ya dikasih tarif kan. Ada yang 500.000, ada yang 1,8, 1.800.000. Nah, itu faktanya. Ya, ya. Terus ada faktor pendidikan tadi kan. Walau faktor pendidikan ini mainkan peranan sangat kecil, tetapi penelitian membuktikan bahwa hanya sebagian kecil saja peserta didik yang pindah agama. Contoh sekolah Katolik. Orang-orang yang pergi ke sekolah Katolik atau sekolah Kristen, ada nggak yang pindah agama gara-gara dia sekolah Katolik atau sekolah Kristen? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ya, itu si Habib Rizik itu kan SMP-nya di sekolah Betel, ya kan, malah tambah edan Islamnya. Nah,
Teman-teman saya yang Islam, yang dulu di sekolah di SD Katolik, yang SMA-nya jadi tambah edan, ya kan? Karena SMA di negeri kan, SMA-nya ketemu saya tambah edan dia Islamnya. Nah, sama nggak ada, nggak pengaruh. Itu sudah di riset, ya. Ini sudah di riset bahwa faktor pendidikan, maksudnya sekolah itu ya, sekolahnya dia sekolah Katolik itu jadi Islam, enggak. Orang Islam jadi Katolik. Jadi itu tuduhan-tuduhan dari orang Islam ini memang goblok tolol. Ya, orang-orang Islam ini kan suka suka nuduh-nuduh, "Wah, ini sekolah Kristen, oh kita harus ini kristenisasi." Kayak di Semarang itu ada sekolahnya punyanya Petrus Agung ya in memoriam. Digeruduk sama FPI kan, digeruduk katanya ini akan mengkristenkan. Nggak ada begitu. Ya Islam tetap Islam mereka. Sekolah itu, kalau kamu sekolah di sekolah Katolik, sekolah Kristen, tidak mengubah agamamu. Tetapi di dalam prosesnya, orang-orang ini kemudian bersinggungan dengan orang-orang Kristen yang memberitakan Injil kepada mereka. Disitulah mereka pindah agama. Bukan di sekolahnya, malah enggak, yang Islam tetap Islam mereka. Tapi di luar sekolah itu kebanyakan orang itu pindah agama, bukan di sekolah. Salah ya. Nah, terus faktor pengaruh sosial ya. Teman-temannya Kristen semua ya, dia jadi Kristen. Teman-temannya Islam semua ya, jadi Islam ya. Terus diajak masuk perkumpulan yang sesuai dengan seleranya oleh seorang teman. Misalnya nih main musik bareng gitu kan. Akhirnya lama-lama makan babi, kan begitu kan. Oh ini perkumpulan ini semua ya lama-lama ikut. Tetapi ini dasar yang rapuh. Kayak teman kita dulu yang kesaksian kita ya. Ada yang namanya Ibu Tiwik, asalnya kan dari ikut kumpul-kumpul tuh. Ya kan. Terus diajak berulang-ulang menghadiri kebaktian. Misalnya diajak ulang-ulang ke masjid dulu. Saya kan waktu kecil kan dibolak-balik diajak ke masjid itu kan. Terus waktu saya mau jadi Islam itu kan, nah, saya datang-datang aja sana. Itu bisa kepengaruh. Tetapi itu dasar yang rapuh juga, ya. Terus dia memang lagi bingung, lagi cari pegangan baru. Kenapa? Karena itu kebingungan teologis. Dia lagi bingung, bingung macam-macam. Ya dan memang dia sudah ada channel di agama sebelumnya, apa agama yang baru itu. Jadi waktu pindah ya sudah tinggal pindah, karena dia sudah ada channel-channel, udah gue kenal ini, kenal itu. Akhirnya dia tinggal pindah agama. Itu dasar-dasar yang rapuh di dalam beragaman. Kalau dari saya ya, semua ini memang bisa pindah orang jadi Kristen atau jadi Islam. Tetapi itu adalah dasar yang rapuh. Yang benar yang pertama tadi oleh kasih karunia benar-benar. Biasanya kalau orang sudah kena kasih karunia itu kuat. Ya, misalnya kenapa? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Atau dia mengalami badai hidup yang luar biasa dan dia berdoa lalu ditolong sama Tuhan. Atau dia sakit disembuhkan oleh Tuhan. Atau dia sedang membaca Alkitab atau kitabnya Kristen gitu ya, dia orang agama lain, terus kemudian dia menemukan sesuatu. Nah, biasanya karena itu. Tetapi sebaliknya juga sama, orang-orang Kristen yang nggak jelas, ya, seringkali kebingungan teologis kayak Irena Handono, Moko Ginta, Hani Christian. Alasannya kan karena kebingungan teologis. Tetapi kalau kita lihat insight-nya, enggak. Irena Handono itu memang karena gatel dia. Ya kan memang doyan kawin dia kan kawin bolak-balik kan Irena Handono kan suaminya masih hidup kawin lagi, suaminya itu kawin lagi. Memang gatel. Terus Moko Ginta memang dia pencari duit. Hani Christian bukan memang dia lagi kepahitan. Stephen karena duit, masalah ekonomi. Bangun Samudra orang nggak jelas juga dia. Yaya Waloni karena duit. Yudi Mulyana karena kepahitan. Karena kompleks tadi ya masalah-masalah tadi itu ya. Tekanan-tekanan segala macam itu. Nah, yang mana yang karena hidayah? Ya kalau itu definisinya hidayah bagi orang Islam silakan, tapi kalau kita lihat secara objektif penelitian ini penelitian ya, ini hasil penelitian yang jelas. Nah, ada banyak motif-motif orang itu masuk agama. Yang mana? Oh, orang Kristen pun bisa mengalami ini loh, dan itu dasar yang rapuh. Makanya begitu orang sudah percaya, mulutnya bilang percaya Yesus, kalau sekarang ngomong mulut percaya Yesus gampang. Tapi begitu dia di Iran, terus dia ngomong percaya Yesus, di Irannya, oh bisa digorok. Bisa digantung dia dan keluarganya dimiskinkan. Nah, itulah tantangannya. Tetapi ketika dia sudah benar-benar ketemu Yesus, biasanya dia akan tabrak, dia berani. Dari buahnya. Ya, singkat cerita dari semua ini,
Dari mana kita ngerti nanti hasilnya? Kalau saya simpel, dari buahnya kita bisa tahu pengajarannya. Dari buahnya dia, satu apa? Dia ingin bermarturia, dia ingin berdiakonia, dan dia selalu ingin mengejar hidup dalam kekudusan. Dari buahnya, dan dia penuh kasih yang melimpah, dia penuh dengan keinginan untuk memberitakan Injil, memberitakan apa yang dia rasakan kepada orang lain, sukacitanya itu, ya. Makanya tadi yang Ibu Jose tanya, terus kalau dia nggak mau dibaptis, itu aneh. Ya nggak usah. Loh tapi kan ini nggak selamat. Loh, dia saja dibaptis belum tentu selamat. Kenapa? Oh, dia cuma basa-basi kok. Kalau dia nggak basa-basi, dia akan ngejar kayak si Yohanes Hadi itu ngejar. Saya bilang, kamu di mana bro? Kamu, saya di sini, mau dibaptis nggak? Iya. Tapi saya ada kendala nih, kenapa? Keluarga saya punya pesantren besar, kalau sampai tahu saya bisa dibunuh sama keluarga saya sendiri. Karena begitu kan, kalau di Islam kan, keluarga pindah itu, wah itu haram janda, itu bisa dibunuh itu. Nah, terus bilangnya apa dia bilang? Saya bilang apa? Oke, jadi saya bilang, datang. Nah itu kita muridkan. Dan dia rajin memberitakan Injil di Facebook, dia rajin memberitakan Injil kepada teman-temannya. Wah, ngeri dia. Tentu pakai nama samaran ya, nggak pakai nama aslinya dia. Dan akhirnya sekarang dia sedang sekolah doktoral juga, ya kan? Itu kelahiran baru tuh dari buahnya, dari caranya dia bereaksi, ya ketika dia difitnah sama orang, marah dia bilang, saya marah Mas Maul, saya marah sekali. Ya sudah, kamu maunya gimana? Saya bilang, kamu percaya enggak Tuhan akan selesaikan masalahmu? Dia bilang, percaya Mas Maul. Kamu sekarang diem saja, dia maki-maki kamu, diem saja, saya bilang begitu. Diem loh dia loh. Dan dia menang. Nanti dia difitnah, dia apa, dia diem. Wah sabar yang minta ampun. Dalam hati bilang, saya tahu dia marah sekali ya, tapi dia bisa itu buah-buah dari kelahiran baru. Dan dia baca Alkitab, dia haus. Dia selalu nanya ke saya, Mas Paul, kalau ini ceritanya begini, kalau ini bagaimana, Mas Paul? Wah, dari situlah dari buahnya kita ngerti. Orang-orang yang sayang Injil ya, yang saya nggak berani menghakimi dia. Tetapi kan sebenarnya kan hati kecil saya kan tahu ini orang sungguh-sungguh apa enggak kan hati kecil saya melihat, ya kan. Cuman kan kita nggak boleh ngomong, nggak boleh itu menghakimi yang namanya. Jadi kita diam. Nah, setelah dia udah jadi, tak, baru saya kasih tahu dia. Nah, gitu ya. Jadi dari buahnya. Makanya Yesus selalu bilang buahnya, 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 buah. Apapun tadi motivasinya itu, memang asal usulnya ada yang kena utang piutang terus ditolong. Tante saya adalah salah satu yang ditolong. Mereka keluarga kami dulu dari agama ini ya, Konghucu Buddha gitu ya. Lalu waktu tante saya waktu kecil katanya itu pernah nggak bayar sekolah karena omanya kan zaman itu kan zaman kacau ya, disetrap di tengah lapangan, terus ada orang GKI yang nolongin. Ya, nolongin terus tante saya terkesan, kenapa? Malah orang nggak kenal nolongin. Akhirnya diajak ke gereja segala macam. Dan dari situ tante saya lahir baru. Lahir baru ya tante saya ya. Lahir baru loh, luar biasa. Tante saya itu militan loh. Ya. Dan dia tidak anti dengan karismatik loh, walaupun pendeta GKI. Nggak anti dengan karismatik. Cuman beliau tuh mengkritik orang-orang karismatik yang overdosis itu tadi. Eh, saya pun dikritik dulu kan saya overdosis juga gereja karismatiknya sampai saya didewasakan oleh Tuhan sehingga saya mengerti. Oh saya teologinya karismatik ya. Saya pun belajar teologinya di karismatik kecuali selama saya di Eropa saya belajar rabinik memang. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu.